Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Mikael Stephen Damanik, nomor urut 28, kelas 11 IPS 2. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai hubungan revolusi besar dunia, yaitu revolusi Amerika, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari revolusi. Revolusi adalah sebuah perubahan dari kebudayaan maupun sosial yang berlangsung sangat cepat yang terjadi pada masyarakat dan mencakup hak-hak dasar masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu hubungan antara revolusi Perancis dengan revolusi Indonesia. Revolusi Perancis terjadi pada kurun waktu 1789 hingga 1799 yang berlangsung selama 10 tahun. Bertujuan untuk menggulingkan monarki absolut di Perancis yang pada saat itu pemerintahnya oleh Raja Louis ke-16. Salah satu hubungan antara revolusi Perancis dengan Indonesia adalah paham republikanisme yang penyebaran dibantu oleh revolusi Perancis. Paham ini menganut paham di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tinggi. Yang paham ini nantinya akan diterapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendirikan sebuah negara yang berbentuk republik, yaitu salah satunya tentunya adalah negara Republik Indonesia. Kedua adalah hubungan antara revolusi Amerika dengan revolusi Indonesia. Revolusi Amerika adalah pergolakan politik yang terjadi pada 1765 hingga 1783. Ke-13 koloni Amerika berjuang membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Jadi hubungan antara revolusi Amerika dengan revolusi Indonesia adalah semangat anti-kolonialisme yang dianut oleh para pejuang revolusi Indonesia, di mana penjajahan dapat mendatangkan kesengsaraan bagi wilayah yang terjajah, dan wilayah terjajah pasti dapat melawan penjajah untuk kedaulatannya. Hubungan lainnya adalah paham republikanisme dan demokrasi dari revolusi Amerika yang dianut dan diterapkan oleh Indonesia dalam revolusinya, sama halnya dengan revolusi Perancis yang menganut paham republikanisme. Revolusi Amerika juga menganut hal yang sama dan juga paham demokrasi. HAM atau hak asasi manusia juga menjadi salah satu penghubung antara revolusi Amerika dengan revolusi Indonesia. Revolusi Amerika telah menyadarkan semua bangsa di dunia bahwa semua bangsa itu semua kedudukannya dan berhak untuk menentukan masa depannya masing-masing, yang juga disadari oleh bangsa Indonesia. Bahkan Presiden Indonesia Soekarno sering mengutip kata Thomas Jefferson dalam pidatonya. Yang ketiga adalah hubungan antara revolusi Rusia dengan revolusi Indonesia. Revolusi Rusia atau disebut dengan Revolusi Oktober adalah sebutan untuk serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia dengan tujuan untuk menjatuhkan rezim Tsar atau raja atau kaisar. Hubungan revolusi Rusia dengan Indonesia dapat dilihat pada masa Orde Lama ketika Indonesia baru merdeka. Rusia banyak membantu Indonesia, terutama dalam konflik Trikora. Rusia menyediakan alat-alat perang untuk Indonesia dalam membangun angkatan bersenjata yang melaksanakan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat. Paham komunis juga menjadi salah satu hubungan revolusi Rusia dengan Indonesia. Revolusi Rusia menambah ideologi baru dalam dunia, yaitu komunis, yang sangat berdampak besar dalam gerakan nasionalisme di dunia. Gerakan nasionalisme di dunia yang mendapat pengaruh komunis antara lain Kamboja, Cina, Korut, Vietnam. Indonesia sendiri sempat mendapatkan pengaruh dari paham komunis ini. Bahkan paham komunis sempat tumbuh subur di Indonesia yang ditandai dengan adanya Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI, yang merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dan salah satu partai komunis terbesar di dunia. Pada akhirnya paham komunis dianggap terlarang di Indonesia usai keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September 1965 yang berujung dilarangnya paham komunisme di Indonesia, dan PKI menjadi partai terlarang oleh pemerintah. Keempat adalah hubungan antara revolusi Tiongkok dengan revolusi Indonesia.
Revolusi Tiongkok terjadi pada 10 Oktober 1911 yang bertujuan untuk menggulingkan kekaisaran atau dinasti Manchu yang menggagalkan dalam memerintah. Hubungan dari Revolusi Tiongkok dengan Revolusi Indonesia adalah ajaran San Mincui, nasionalisme Minsu, demokrasi Minsuan, dan sosialisme Minseng. Ajaran ini menjadi penyemangat bagi negara-negara terjajah untuk bangkit dan melawan, termasuk juga Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah revolusi Indonesia itu mendapat banyak pengaruh dari revolusi Amerika, Perancis, Rusia, dan Cina. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu pengaruh atau hubungan dari revolusi besar dunia terhadap revolusi Indonesia. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.